Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat datang dalam acara webinar insentif perpajakan terkait pandemi COVID-19 yang sekarang sedang kita hadapi. Saya Kiki dari Online Pajak bersama dengan IAI mengadakan kolaborasi bersama untuk bisa sama-sama duduk bareng bersama berdiskusi membahas mengenai kebijakan yang baru dikeluarkan oleh pemerintah melalui PMK 23 tahun 2020. Dalam ini kami menginginkan para peserta untuk bisa mengikuti tata tertib peserta RTD online ini. Seperti 288 loh, 89, 2019. 2019, oke Pak. Ya, tata tertib peserta ini yang pertama para hadirin mungkin mulai dari pertama kali sudah dibuka webinar ini sudah memohon untuk menuliskan kata hadir. Kemudian yang kedua, ketika Anda bergabung, Anda akan berada di kolom partisipan dan video Anda akan berada dalam posisi off. Pada saat RTD dimulai, mikrofon Anda akan berada dalam posisi mute. Agar suara lebih optimal, disarankan untuk menggunakan handset, hands-free, earphone, ataupun semacamnya. Peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada narasumber melalui chat meeting yang dapat diakses peserta rapat melalui klik ikon chat. Dan ketika menulis pertanyaan, para peserta mohon untuk menuliskan nama, kemudian perusahaan berasal dari mana, dan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Pertanyaannya kemudian baru masuk kepada pertanyaannya. Dan pertanyaan yang akan masuk tersebut akan dimoderasi dan dipilih secara langsung oleh para moderator. Yang ketujuh, materi yang ditayangkan selama kegiatan akan di-share melalui email setelah peserta mengisi questionnaire link yang nanti setelah akhir dari acara ini akan kami berikan dan juga akan dikirimkan ke email masing-masing setelah acara selesai. Kemudian yang ke-8, untuk memperoleh e-sertifikat IAI ber-SKP, peserta diwajibkan mensubmit rangkuman atau summary webinar sebanyak 500 kata dan dikirimkan melalui email ke alamat ppl@iaiglobal.or.id paling lambat pada hari Rabu 22 April 2020 pada pukul 6 sore. Untuk acara ini, pertama susunan acara akan dibuka oleh Indonesia CEO Online Pajak, yaitu Ibu Mulia Dewi Karnadi. Kemudian opening remarks oleh Bapak Profesor John Hutagaul sebagai Ketua Kompartemen Akuntan Pajak IAI. Dan moderator yang akan memimpin berlangsungnya acara ini oleh Ibu Ratna Febrina, pengurus IAI dari KAPJ. Kemudian pembicara kita ada 3, seperti yang para peserta bisa tahu. Yang pertama yaitu Bapak Sulistyo Wibowo, Kasubdit PPH Direktorat Peraturan Perpajakan 2, Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian pembicara yang kedua ada Bapak Bonarsius Sipayung, Kasubdit PPN Direktorat Peraturan Perpajakan 1, Direktorat Jenderal Pajak. Dan pembicara ketiga, Bapak Justinus Prastowo, yang baru saja diangkat menjadi staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis. Closing remark sendiri nanti akan dipimpin oleh Ibu Eli Mustika, selaku pengurus Kompartemen Akuntan Pajak IAI. Demikian disampaikan dan kita langsung kepada acara selanjutnya, di mana Ibu Mulia Dewi selaku Indonesia CEO Online Pajak untuk bisa memberikan sambutannya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Bapak-Bapak, selamat pagi Ibu. Salam sejahtera dan semangat pagi juga ya. Dan kita harapkan walaupun kita masih dalam keadaan PSBB, tetapi semua tetap semangat dan semua tetap sehat. Dan diharapkan pagi ini kita juga bisa mendapatkan sesuatu yang sangat berguna, dan terutama bagaimana kita bisa membantu Indonesia secara umumnya dan juga setiap perusahaan dan setiap pelaku bisnis untuk kita tetap melakukan bisnis kita dengan baik dan tidak mengalami dampak yang terlalu besar. Dan dalam hal ini, pertama-tama saya mewakili Online Pajak Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor John Hutagaul
Terima kasih Pak John sudah bersedia untuk menjadi keynote speaker kita pagi ini, dan juga kepada Pak Justinus Prastowo, Pak Sulistyo Wibowo, Pak Bonarsius, Pak Permana, dan Ibu Ratna juga yang akan berlaku sebagai moderator. Kembali terima kasih. Hari ini hari yang berbahagia karena kita bisa mendapatkan distinguished speakers dari multiple background yang akan memberikan banyak sekali insight-insight yang mungkin sangat diperlukan oleh para pelaku bisnis dan juga daripada perusahaan. Dan tujuan kita hari ini mengadakan acara webinar tentunya adalah sedikit sumbangsi yang bisa kita lakukan sebagai pelaku bisnis ataupun sebagai dari Dirjen Pajak juga di sini nanti akan memberikan sedikit arahan dan guidance, dan juga kemudian diwakili juga dari Bapak Kapi juga nanti untuk memberikan bagaimana kita menjembatani dan bagaimana ini bisa diterapkan secara dengan mudah oleh para pelaku bisnis supaya bisa relief ataupun kebijaksanaan yang sudah diberikan oleh pemerintah bisa kita eksekusi dengan baik. Nah, tanpa further ado, mungkin saya akan serahkan kembali kepada MC supaya kita bisa segera mulai acara ini. Dan besar harapan kami pada akhir acara ini, para pelaku bisnis semua bisa menjadi lebih optimis dan kita bisa continue memberikan sumbangsi kita untuk Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Mulia Dewi atas sambutannya. Tidak berpanjang lagi, kita juga menantikan sambutan berikutnya yang akan membuka acara kita langsung oleh Profesor John Hutagaul. Profesor, silahkan. Terima kasih, Ibu Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu sekalian yang hadir dalam acara online regular tax discussion yang diselenggarakan pada hari ini tanggal 22 April 2020 berkat kerjasama antara Ikatan Akuntan Indonesia bersama dengan online pajak. Pada kesempatan ini juga saya ingin menyapa sahabat-sahabat saya, Ibu Mulia Dewi selaku CEO online pajak yang telah membuka acara pada hari ini, welcoming speech. Kemudian kepada rekan saya, Dr. Elia Mustikasari, yang nanti akan menutup acara ini, memberikan sambutan selaku Wakil Ketua Kompartemen Akuntan Pajak Ikatan Akuntan Indonesia, Bapak Dr. Maliki, rekan saya sesama anggota Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Akuntan Indonesia, dan kepada para pembicara yang saya hormati, Bapak Justinus Prastowo, Bapak Sulistyo, Bapak Bonarsius Sipayung, dan Ibu Ratna Febrina yang nanti akan memandu acara ini. Coronavirus disease atau COVID-19 yang timbul di akhir tahun 2019 kini sudah dianggap menjadi bencana nasional berdasarkan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020. Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, baik secara global maupun nasional. Secara global, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan negatif hingga 3% di tahun 2020, atau mengalami penurunan 6,3%. Kalau kita perhatikan, pertumbuhan ekonomi global di tahun 2019 itu berkisar 2,9 sampai 3%. Tetapi untuk tahun ini diperkirakan ya oleh IMF itu akan tumbuh negatif 3%. Salah satu pilar ekonomi dunia, Republik Rakyat Tiongkok,
untuk pertama kalinya mengalami kontraksi dengan pertumbuhan ekonomi negatif 6,8% pada kuartal pertama tahun 2020, walaupun pada akhir tahun 2020 diperkirakan kembali tumbuh positif sekitar 1,2%. Dan ini adalah situasi yang sangat sulit bagi Republik Tiongkok sejak mereka mengalami pertumbuhan 2 digit, kemudian turun jadi 1 digit, dan sekarang di era pandemik COVID-19 mereka tumbuh negatif 6,8% di kuartal pertama 2020. Walaupun nantinya oleh IMF diproyeksikan tetap bertumbuh positif hanya 1,2%. Nasib yang sama juga dialami oleh pilar-pilar ekonomi dunia lainnya. Seperti Bapak dan Ibu ketahui, pertumbuhan ekonomi dunia ini proksinya dipengaruhi oleh 4 pilar ekonomi dunia, yaitu Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, dan Uni Eropa. Dan sebagaimana kita ketahui, di era pandemik COVID-19 ini, semua keempat pilar ekonomi dunia ini mengalami tekanan yang sangat hebat. IMF mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi global diprediksikan baru akan menunjukkan perbaikan di tahun 2021 dan diperkirakan akan mengalami pertumbuhan 5,8%. Sebaliknya, perekonomian Indonesia walaupun mengalami tekanan yang hebat, diperkirakan akan mengalami pertumbuhan ekonomi positif di tahun 2020. Ya, walaupun tidak sebagus di tahun 2009, ya, tetapi diperkirakan Indonesia akan tetap mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif. Dalam rangka memitigasi risiko dampak pandemik COVID-19, hampir seluruh negara jurisdiksi di dunia memberikan stimulus ekonomi berupa kebijakan moneter dan fiskal untuk meningkatkan daya tahan dunia usaha. Paket kebijakan stimulus ekonomi memberikan keringanan, kemudahan, dan likuiditas untuk meringankan beban pelaku usaha di tengah kondisi ekonomi yang sulit ini. Dalam catatan IMF, diperkirakan total stimulus yang sudah digelontorkan berbagai negara itu mencapai 8 triliun US dollar. Namun 7 triliun dolar tersebut diantaranya akan digelontorkan oleh negara-negara yang tergabung dalam kelompok G20. Dalam kebijakan fiskal, instrumen pajak sebagai fungsi reguleran lazim digunakan dalam rangka memberikan stimulus untuk kegiatan perekonomian dan investasi di suatu negara melalui instrumen insentif pajak, antara lain pembebasan pajak, penurunan tarif pajak, percepatan penyusutan atau amortisasi, perpanjangan waktu kompensasi kerugian, dan lain sebagainya. Nah, ini Indonesia sudah menerapkan ini, memberikan insentif bagi dunia usaha dalam bentuk tax holiday, tax allowance, maupun super deduction. Jadi sebenarnya dunia usaha sudah menikmati paket insentif yang diberikan oleh pemerintah Indonesia di dalam mendorong kegiatan ekonomi dan investasi di Indonesia. Terkait dengan dampak COVID-19, pemerintah memberikan insentif pajak yang meringankan beban wajib pajak badan dan orang pribadi, berupa pembebasan pajak, penurunan tarif pajak, pengurangan beban pajak, dan relaksasi jatuh tempo pelayanan pajak, termasuk penundaan penyampaian SPT, ya SPT 1770 orang pribadi yang seharusnya jatuh tempo kemarin akhir Maret 2020 untuk tahun pajak 2019. Nah, pemerintah memberikan kelonggaran waktu
disampaikan bersamaan dengan batas waktu penyampaian SPT Badan, yaitu tanggal 30 April 2020. Ini untuk orang pribadi. Sedangkan untuk WP Badan memang tidak diberikan perpanjangan waktu, tetapi diberikan keringanan berupa dapat menyampaikan kelengkapan keterangan maupun dokumen yang lebih sederhana yang nantinya wajib dilampirkan ketika menyampaikan SPT PPh 1771. Ya, ini adalah bentuk relaksasi. Ya. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, adapun sasaran insentif pajak lebih ditujukan kepada pelaku usaha dan pekerja di sektor-sektor usaha yang paling merasakan dampak COVID-19. Selain diarahkan untuk mendukung penyediaan obat-obatan, peralatan medis, dan sarana pendukung lainnya yang dibutuhkan untuk mengatasi COVID-19. Harapannya adalah agar tax expenditure berupa pemberian insentif pajak tepat sasaran. Jadi betul-betul kepada mereka yang terhimpit oleh tekanan dampak pandemi COVID-19 lah yang seharusnya menikmati insentif pajak tersebut. Baik itu sektor usaha maupun para pegawai karyawan yang bekerja di sektor tersebut. Secara garis besar, terdapat 3 insentif pajak yang telah diterbitkan oleh pemerintah. Pertama, pada tanggal 23 Maret 2020, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 PMK 03/2020 dalam rangka memberikan fasilitas PPh pasal 21 ditanggung pemerintah untuk karyawan. Pembebasan PPh pasal 22 import diberikan kepada 120 klasifikasi usaha dan pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30% di tahun 2020. Selain itu, pemerintah memberikan pula fasilitas percepatan restitusi PPN untuk membantu likuiditas dari wajib pajak. Yang kedua, pada akhir Maret 2020, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, yang salah satunya memberikan penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22% terhitung sejak tahun 2020, dan kemudian pada tahun 2022 kembali turun menjadi 20%. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, penurunan tarif pajak yang dimaksud ini bersifat gradual, ya, dari 25% menjadi 22%, kemudian turun lagi nanti di 2022 menjadi 20%. Selain penurunan tarif PPh Badan secara umum, juga diberikan penurunan tarif tambahan, ya, 3% kepada perusahaan terbuka yang memenuhi persyaratan, antara lain 40% dari total saham yang diterbitkan, yang beredar, itu diperdagangkan di Bursa Efek, akan mendapat 3% tambahan penurunan pajak. Misalnya untuk tahun 2020 sampai 2021 akan turun menjadi 19%, sedangkan 2022 dan seterusnya turun menjadi 17%. Selain itu, pemberian relaksasi berupa perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan juga diatur di dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020. Yang ketiga, pada tanggal 6 April 2020, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK 03/2020 yang memberikan insentif pajak untuk mendukung ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, dan alat pendukung lainnya yang dibutuhkan untuk penanganan COVID-19. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, pemerintah sangat peduli untuk ketersediaan obat-obatan, vaksin,
peralatan laboratorium, peralatan pendeteksian, peralatan pelindung diri dan sebagainya. Nah, ini akan diberikan insentif untuk pengadaan barang-barang tersebut. Dan selain itu, insentif pajak yang diberikan tersebut berupa PPN tidak dipungut atau DTP, pembebasan PPh pasal 22, termasuk PPh pasal 22 import, pembebasan PPh pasal 21, dan pembebasan PPh pasal 23. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, sehubungan dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, atau kita singkat dengan PSBB, atau yang biasa kita sebut dengan social distancing, dengan maksud untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19, pemerintah, dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak, memberikan kelonggaran terkait jatuh temponya pelayanan-pelayanan perpajakan. Misalnya, sebagaimana yang diterbitkan di dalam SE 22 PJ garing 2020 maupun dalam Per 06 garing PJ garing 2020, ini mengenai pengajuan keberatan dan pemberian keputusan keberatan, pengajuan permohonan restitusi dan keputusan pemberian restitusi, pemberian keputusan pengurangan dan penghapusan sanksi perpajakan. Nah, ini diberikan relaksasi atau kelonggaran terkait jatuh temponya pelayanan. Termasuk juga pemerintah memberikan kemudahan bagi wajib pajak di dalam memanfaatkan benefit dari tax treaty, ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian wajib pajak boleh mengajukan COD atau Certificate of Domicile atau Certificate of Residence yang ditandatangani oleh competent authority negara treaty partner dengan menggunakan digital signature. Sebagai contoh misalnya kantor pajak Inggris, UK, mereka dalam kondisi pandemik COVID-19, mereka mengeluarkan COD atau COR yang ditandatangani secara digital. Nah, ini untuk kepentingan pemanfaatan treaty benefit, maka kami dapat menerima ini dipersamakan dengan tanda tangan basah. Jadi silakan Bapak dan Ibu sekalian tetap dapat menikmati manfaat dari tax treaty dengan negara-negara treaty partner kita. Sebagaimana diketahui kita punya 70 tax treaty yang telah berlaku efektif. Jadi silakan Bapak dan Ibu bisa menggunakan, memanfaatkan fasilitas tersebut yang sudah diatur di dalam Per 25 yang kita terbitkan tahun lalu. Sebagai penutup, kebijakan stimulus pajak yang diberikan dalam bentuk insentif maupun relaksasi pelayanan perpajakan dimaksudkan untuk memberikan keringanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam bernegara di bidang perpajakan. Selain itu, stimulus pajak juga dimaksudkan untuk meningkatkan daya tahan dunia usaha dan para pekerja di tengah kondisi sulit saat ini. Kondisi ekonomi yang tertekan oleh dampak COVID-19 dan kebijakan stimulus pajak pada akhirnya akan berimplikasi pada kinerja penerimaan pajak tahun 2020. Sebagai penutup, saya mengajak kita semua untuk senantiasa berdoa agar kiranya COVID-19 segera berakhir dan berlalu, sehingga kita dapat beraktivitas normal kembali untuk membangun negeri yang kita cintai, Indonesia maju. Teriring juga doa saya untuk keluarga saudara-saudara sekalian, dan juga tenaga medis yang berjuang di garda terdepan dalam pergumulan kita saat ini. Semoga saudara-saudari sekalian beserta keluarga tercinta senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Demikian sambutan ini saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Nama Budaya. Terima kasih Prof. John atas penyampaiannya, sebutannya. Insentif pajak sudah banyak disiapkan oleh pemerintah.
menghadapi krisis kesehatan ini. Lebih lanjut dan detailnya kita akan bahas sama-sama lewat ketiga pembicara yang sudah hadir akan menyampaikan materinya. Sekali lagi mengingatkan para peserta jika ingin mengajukan pertanyaan, Anda bisa mengajukan pertanyaan lewat dashboard Q&A yang ada di toolbar Anda. Tidak lebih jauh lagi, kemudian untuk Ibu Ratna sebagai moderator bisa memulai untuk memimpin acara dan mungkin sedikit tambahan ada update mengenai Pak Sulis bahwa beliau mendapatkan arahan penugasan mendadak dari kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk mungkin bisa didahulukan menjadi pembicara pertama. Demikian disampaikan. Untuk Ibu Ratna, tempat dan waktu dipersilahkan.